I know gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, mohon maaf. Kali ini kita ketemu lagi dan kita akan bahas 1063GB GTX 1063GB dari MSI. Sini ada settingan dual fan. Kita lihat langsung untuk output displaynya. Di sini memiliki 3 port, yaitu DisplayPort, HDMI, dan juga DVI. Nah, ini penampakannya dual fan. Kita langsung kasih lihat aja deh GPU Z-nya. Kita langsung kasih lihat. Di sini ada release date di 2016, dia memiliki 3GB memory size dan tipe memorinya GDDR5 dengan bandwidth 192GB per second. Kita pakai driver yang terbaru di 2025 dan ini adalah bentuknya, memiliki 6 pin power, dual fan, sirip yang lumayan oke. So, gimana nih teman-teman? Mohon maaf banget kita baru bikin video lagi karena kemarin itu ada sedikit curhat ya, komputer lagi trouble dan akhirnya kita melakukan install ulang dan ya seterusnya. Nah, sekarang kita udah bisa upload lagi, so kita langsung aja ke pengetesannya. Let's go. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita ada di GTX 1063GB GDDR5 dari MSI. So, teman-teman, kita bisa lihat di sini VRAM 3GB. Apakah bisa kita gunakan di 2025 di beberapa game pengetesan ini? So, kali ini kita ada di Descender. Kita cek dulu. Untuk grafik settingnya kita ada di high dan VSync kita off. Oke, 1080p dan kita akan cek di pojok kiri atas. Untuk FPS yang didapat ada di 100-an FPS ya teman-teman. Bisa di atas 90 sampai 100-an FPS tergantung dari tempatnya. So, ini udah playable banget pastinya ya, karena game seperti ini kita hanya akan mengincar di 60 FPS. Jadi 1063GB ini masih menjadi banyak pilihan untuk rakitan-rakitan yang kere-kere hore, yang mau rakit budget dengan VGA yang lumayan powerful tapi nggak terlalu menguras dompet gitu ya. Cuman ada baiknya kalau teman-teman bisa dapat versi yang 6GB. So, kita fokusin dulu aja nih sama yang 3GB ini. Bisa main apa aja sih? Kalau game-game indie seperti ini atau mungkin e-sport, teman-teman pasti udah libas semua sih. So, aduh, nggak perlu lama-lama lagi deh. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1063GB GDDR5 dari MSI. So, kita ada di Spider-Man Remaster ya teman-teman. Kita langsung cek aja. Untuk settingan grafiknya kita ada di 1080p, VSync di off, ada AMD FSR. Dan juga untuk grafiknya kita setting di low ya. Ini karena VRAM 3GB, teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas itu 3GB udah kepake semua. So, FPS yang kita dapat ada di 30-an, tapi teman-teman sekali lagi mau ngingetin, ini ada penurunan performa dikarenakan kita record pakai OBS. Jadi kalau tanpa OBS itu saya udah tes, bisa dapat kisaran 40-an sampai 50-an FPS dengan stabil. Seperti itu. Nah, menurut saya nih ya, kalau main Spider-Man Remaster 1080p dengan catatan settingan seperti ini tuh masih sangat playable loh, masih bisa banget kalian enjoy story-nya dan nyelesain misi-misinya gitu. Apalagi kalau emang teman-teman mau main game-game e-sport seperti Dota 2, Valorant, CSGO, apalagi coba bisa komen di bawah. Kalau game-game e-sport itu pasti libas-libas sih, kayak gitu. So, jadi pengetesan di Spider-Man Remaster ini udah oke banget ya, aman, nggak ada kendala, nggak ada stutter loh. Ini sambil record OBS dan teman-teman bisa lihat juga untuk TDP-nya ada di bawah 100 watt dan GPU temperaturnya ada di bawah 70 derajat yang dimana itu bagus sih, itu oke banget. Nah, kita bisa dapat 60-70 tuh, tergantung dari beberapa tempatnya dan pastinya akan lebih baik jika tanpa recording gitu ya. Itu. Oke, sekian pengetesan di Spider-Man Remaster. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya.
Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1063 GB dari MSI. Kali ini kita ada di God of War. Teman-teman bisa lihat ya. FPS-nya oke ya. Kita coba cek untuk settingan grafiknya seperti apa di sini. Kita akan cek untuk di grafik di original. Display di 1080p, VSync di off, frame limit di off. Ini motion blur apa sih? Dan juga AMD FSR di quality. Kita langsung lihat di pojok kiri atas suhu menyentuh di 70 derajat yang dimana masih oke karena VGA bekerja di 99% usage. Untuk suhu kita bisa lihat di 70 dan untuk TDP 100 kita bisa lihat juga memorinya langsung mentok di 3 GB nya terpakai semua. Dan yap, ini sangat playable ya. Bisa lihat ini kita lagi jalan-jalan di sini. Oke banget ya, bisa masih 1063 GB loh, ini kita bisa main God of War yang dimana ini masih oke banget. Dan kalau tanpa record, seingat saya ini bisa nyentuh di 60-an FPS kayak gitu sih. Oke, so kita cek lagi, kita jalan-jalan ke sini, sana paling drop-dropnya itu ada di kisaran mungkin 40-an ya. Di sini aman-aman aja, tidak ada problem yang gimana-gimana. So God of War aman ya pokoknya. 1063 GB kita bisa tamatin di 1080p dengan settingan yang kita pakai tadi, yaitu di di original dan menggunakan AMD FSR di quality seperti itu. So, nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1063 GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. So, teman-teman, let's go, langsung kita cek untuk kualitinya, settingan grafik seperti apa. Kita ada di ini 1080p maksimum FPS off, VSync di off, dan untuk grafiknya kita setting di medium quality, medium dan AMD FSR di quality ya. So kita lanjut aja. 1060 ini kita bisa dapat di 40-an FPS yang dimana ini udah playable banget. What? Oke, udah lumayan playable, bisa banget kita namatin Cyberpunk 2077 menggunakan 1060 3 GB ini. Dengan catatan ya, settingan yang menyesuaikan yaitu di medium 1080p menggunakan AMD FSR di quality seperti itu. Cuman teman-teman juga harus memaklumi jika ada dips and drop di sana sini karena kadang frame rate-nya akan turun di 30-an seperti ini nih. Kita lihat di pojok kiri atas. Nah, untuk suhunya ini masih oke banget, ada di 68 derajat yang dimana masih oke banget, masih di batas tolerir, dan juga TDP-nya ada di 84 watt. Jadi nggak terlalu boros listrik lah untuk main game-game seperti ini, masih oke. Oke, kita lanjut deh. Kalau misalnya settingnya kita rubah di low, pakai AMD FSR-nya di quality. Nah, kita bisa dapat stabil di berapa? Apakah lebih nyaman? Oke, di sini sih tempat kota-kota masih oke ya, bisa dapat di 40, 30. Dan kayaknya lebih stabil dibanding pakai yang medium tadi deh. Iya, lebih stabil sih. Dan enaknya tuh 1063 GB ini tidak ada stutter. Ya, jadi udah playable banget Cyberpunk 2077. Ini kita bisa dapat di 47-an FPS kalau di tempat-tempat seperti ini. Yang dimana ini udah cukup banget ya. Udah cukup banget, kita bisa nikmatin di 40 hingga 50-an FPS. Aduh. Oke. Sekian pengetesan di Cyberpunk 2077 ini, kita lanjut ke pengetesan terakhir. Let's go.
Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1060 3GB GDDR5 dari MSI. So, kita langsung cek aja untuk settingan yang kita ini ada di 1080p. Frame rate di unlock, phasing di off, jadi FPS yang kita buka semua dan settingan di medium ya. Oke, kita langsung cek aja. Kita bisa dapat di 70-an FPS di pojok kiri atas, teman-teman bisa lihat. Dengan suhu di 66 derajat yang dimana oke, masih di bawah 70 aman. Dan teman-teman udah bisa nikmatin Forza Horizon 5 dengan aman dan nyaman di 1080p medium ya. Ini oke banget, udah aman banget. Dan juga saya mau nyaranin sih, sebenarnya biasanya kalau game-game AAA seperti ini yang nggak terlalu butuh FPS tinggi banget tuh, saya selalu nyalain phasing dan di lock di 60 fps sesuai dari monitor yang saya pakai gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di pojok kiri. Nah, berak deh. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas itu FPS-nya di lock di 60 fps dan suhunya akan lebih terjaga, GPU usage dan juga TDP-nya juga jadi lebih hemat karena FPS-nya di limit, jadi nggak mengerjakan frame yang tidak ditampilkan di layar seperti itu. So, jadi gimana ya, 1060 nih, kalau bisa kalian dapat budgetnya dinaikin sedikit, ambil yang 6 GB gitu loh. Nah, kalau yang 3 GB ini kalau emang bener-bener budgetnya lagi mepet dan udah kayak pengen buru-buru rakit ya masih oke sih untuk temen-temen, tergantung mau ditujunya tuh mau main apa, mau game-game e-sport atau AAA, beberapa yang bisa dimainin dengan settingan menyesuaikan gitulah ya. So ya oke, inilah pengetesan dari 1060 3GB dari MSI. Overall masih oke banget, so kita lanjut ke konklusinya aja kalau gitu. Ya, sekian pengetesan dari GTX 1060 3GB GDDR5 dari MSI di tahun 2025 ini. Ternyata masih powerful juga untuk main beberapa game AAA dengan settingan menyesuaikan. Dan juga untuk teman-teman yang pengen mainin game-game mungkin e-sport, ini udah oke sih, masih jadi pilihan yang sangat oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Thank you banget udah nunggu, udah balik lagi di video ini. Maaf banget kemarin masalah upload kita sempat ketahan karena ada trouble di PC. So, jangan lupa bantu like, comment, dan juga yang belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe-nya, and see you in the next video. Thank you guys. I know gold is not in her.